Ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, PIK Golongan D, akan mempresentasikan materi Revolusi Industri 4.0, Arsitektur IoT, dan Infrastruktur IoT. Pertama, perkenalkan saya, Rasya Putra, lalu teman saya, Hilal Wahyu Priaditya, dan M. Farizul Imami Sudirman. Pertama, apa itu revolusi industri 4.0? Revolusi industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Pilar utama dalam mengembangkan sebuah industri secara digital. Pertama, Internet of Things. IoT merupakan sistem yang menggunakan perangkat komputasi, mekanis, dan mesin digital dalam satu keterhubungan. Kedua, Big Data. Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume besar data, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Ketiga, Artificial Intelligence (AI) merupakan sebuah teknologi komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia dan bisa diatur sesuai keinginan manusia. Keempat, Cloud Computing. Komputasi awan atau cloud computing adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi, di mana pengguna komputer diberikan hak akses atau login menggunakan cloud untuk dapat mengkonfigurasi teladan atau server melalui internet. 5. Additive Manufacturing. Manufacturing merupakan terobosan baru di industri manufaktur dengan memanfaatkan mesin pencetak 3D atau sering dikenal dengan istilah 3D printing. Arsitektur IoT selanjutnya akan dijelaskan oleh Farizul. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur IoT. Yaitu arsitektur menjelaskan lembar kerja dari komponen terkait, fungsi, dan pengaturan serta prosedur operasional dari data yang digunakan. Sederhananya adalah membuat sistem untuk menghubungkan antar perangkat agar dapat bekerja sama. Ada 3 layer dasar arsitektur IoT. Yang pertama adalah perception. Layer pertama membahas soal komponen fisik dalam arsitektur. Beberapa contohnya adalah sensor, aktuator, atau perangkat apapun yang bersentuhan dengan lingkungan. Yang kedua adalah network, merupakan proses pengolahan berdasarkan data yang sudah terkumpul. Dan yang terakhir yaitu application. Contoh pengaplikasiannya ketika menekan tombol untuk mengoperasikan barang elektronik pada smart device. 4 tahap arsitektur IoT. Yang pertama adalah connected object. IoT tidak dapat bekerja apabila tidak ada objek yang dihubungkan, terlepas itu berupa sensor maupun aktuator. Tanpa itu, proses pengumpulan data tidak bisa berjalan dengan baik. Yang kedua adalah Internet Gateway. Pada saat sensor membaca data, data tersebut dikonversi dalam bentuk digital untuk diproses. Di tahap ini, data yang terkumpul akan diolah menjadi sesuatu dengan bantuan sensor maupun aktuator. Data yang sudah dikonversi akan dirutekan menuju jaringan Internet Gateway. Yang ketiga adalah Edge IT System. Sebagai tahap ketiga, Edge IT System berurusan dengan kegiatan pre-processing dan menambahkan analisis data. Kegiatan mengumpulkan berbagai data pada sistem IoT dapat memakan banyak bandwidth. Dengan demikian, sistem ini berfungsi mengurangi beban pada inti arsitektur IoT. Dan yang terakhir adalah data center and cloud storage. Data yang sudah terkumpul akan disimpan di penyimpanan cloud. Tujuannya untuk membantu menindaklanjuti hasil akhir. Next. Penggunaan arsitektur IoT dalam industri. Dengan memiliki sistem arsitektur IoT dapat membantu perkembangan industri.
terutama kondisi saat ini yang di mana produsen mampu mendapat data dari konsumen yang dapat diproses menjadi sesuatu. Dalam industri otomasi, arsitektur IoT membantu meningkatkan proses pemesanan bahan, memproduksi barang yang sesuai dengan tren yang dicari konsumen. Next. Infrastruktur IoT yang akan dijelaskan oleh teman saya, Hilal Wahyu. Baik, infrastruktur IoT. Internet of Things atau IoT adalah sebuah infrastruktur jaringan global yang dapat menghubungkan perangkat keras dan virtual melalui eksploitasi data capture serta kemampuan komunikasi. Pengaruh IoT dalam revolusi industri 4.0 antara lain, pertama mengubah model bisnis, dan yang kedua, komputasi cloud dan big data akan memainkan peran penting. Yang ketiga, keamanan cyber menjadi prioritas. Kemudian, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam perancangan infrastruktur IoT. Yang pertama, scalability. Skalabilitas solusi IoT custom Anda adalah satu hal yang perlu dipertimbangkan saat memilih mitra. Yang kedua, connectivity management akan membantu Anda mempertimbangkan bagaimana dan di mana data IoT Anda akan diproses. Dan yang ketiga, data aggregation dan manajemen. Platform IoT akan mengumpulkan data dan harus menggabungkannya berdasarkan kebutuhan bisnis Anda. Yang keempat, usability. Fitur utama dari platform IoT Anda haruslah kemudahan penggunaan. Yang kelima, security. Resiko terbesar untuk memperkenalkan teknologi IoT ke dalam proses bisnis Anda adalah keamanan. Dan yang terakhir, integration. Ketika datang ke pengembangan platform IoT, Anda memerlukan solusi yang mendukung proses organisasi perusahaan Anda. Dan selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.